Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Semoga selalu sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Lina Lestari dalam materi pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama agar dimudahkan dan dilancarkan dalam menerima pelajaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, materi ilmu pengetahuan alam. Kita akan membahas materi pembelajaran daur hidup hewan dan manfaat makhluk hidup. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang hewan yang tidak mengalami metamorfosis dan hewan yang mengalami metamorfosis. Nah, sekarang apakah kalian masih ingat pengertian metamorfosis? Ya, benar sekali. Metamorfosis adalah perkembangan pada hewan yang mengubah bentuk tubuh setelah kelahiran atau penestasan. Nah, kemarin kan metamorfosis dibagi menjadi 2 jenis ya. Apa saja coba sebutkan? Ya, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis dibagi menjadi 2 jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang metamorfosis sempurna. Coba sebutkan hewan apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna? Ya, benar sekali. Ada kupu-kupu, ada katak, dan nyamuk. Hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas mirip dengan induknya, tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa yang bersayap. Selanjutnya, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah capung. Kalian pernah melihat capung? Nah, capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah masa kawin, capung betina dewasa bertelur di air. Ketika telur capung menetas, ia menjadi larva yang disebut nimfa. Nimfa hidup di air dan memakan hewan air. Selanjutnya, nimfa tumbuh menjadi capung muda. Capung muda terbang keluar dari air dan berubah menjadi capung dewasa. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan hewan apa saja yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Coba, apakah kalian bisa mencari tahu lagi hewan di sekitar kalian yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Ayo sebutkan. Ya, benar sekali. Ada jangkrik dan juga belalang. Jangkrik dan belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sekarang coba kalian kerjakan LKS halaman 37 mengenai gambar daur hidup beberapa hewan. Tuliskan nama hewan dan jenis daur hidupnya ya. Pembelajaran selanjutnya adalah
mengenai manfaat makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita mempelajari manfaat makhluk hidup dan mengamati manfaat makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Negara Indonesia memang kaya akan budaya dengan beragam masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan perairan laut yang luas. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya dari makhluk hidup yang hidup dan berkembang di dalamnya. Apa saja ya manfaat makhluk hidup di sekitar kita? Nah, makhluk hidup itu terdiri atas apa saja ya? Ya, benar sekali. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan juga kita sebagai manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Sedangkan hewan dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Apakah kalian tahu tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya alam hayati memiliki manfaat apa saja ya? Ya, benar sekali. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, sumber sandang. Kedua, bahan pangan. Ketiga, sumber papan. Keempat, sumber kesehatan dan obat-obatan. Kelima, sumber pendapatan negara atau devisa negara. Yang pertama, manfaat makhluk hidup yang pertama yaitu sebagai sumber sandang. Bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan juga serat hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas sebagai bahan baku kain. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra untuk bahan baku kain sutra dan bulu domba untuk bahan baku benang wol. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain dan berbagai macam kulit hewan lainnya, misalnya kulit buaya untuk membuat tas, sepatu, jaket, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, manfaat makhluk hidup sebagai bahan pangan adalah hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain apa coba sebutkan? Palawija, sayuran, buah-buahan. Palawija itu seperti apa ya contohnya? Padi, ya, kedelai dan jagung. Tumbuhan yang menjadi sumber karbohidrat misalnya apa ya? Ya, seperti yang kita makan sehari-hari yaitu padi. Ada juga gandum, jagung, singkong, dan kentang. Sedangkan untuk sumber protein misalnya kacang kedelai, kacang hijau, ikan, dan ayam. Untuk sumber lemaknya misalnya daging sapi, telur, kelapa, dan buah alpukat. Untuk sumber vitamin dan mineral yaitu berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Untuk selanjutnya manfaat makhluk hidup sebagai sumber papan. Beberapa jenis tumbuhan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan papan. Banyak perabot rumah tangga terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras, seperti jati, cendana, mahoni, dan pinus. Nah, coba sebutkan perabot rumah tangga apa saja yang ada di rumah kalian yang berasal atau terbuat dari kayu ya. Selain sumber papan,
Manfaat makhluk hidup selanjutnya juga sebagai sumber kesehatan dan obat-obatan. Berbagai jenis tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Misalnya, kayu manis, kina, jahe, dan kumis kucing. Kayu manis untuk apa ya? Pengobatan apa ya? Ya, benar sekali untuk gula darah. Kemudian jahe untuk menghangatkan tubuh, untuk masuk angin. Kumis kucing untuk apa ya? Untuk infeksi saluran kemih. Manfaat makhluk hidup yang terakhir sebagai sumber pendapatan negara atau devisa negara. Makhluk hidup yang diekspor umumnya bahan baku industri kerajinan kayu dan rotan, kemudian untuk rempah-rempahnya seperti lada, dan hasil perkebunannya seperti kelapa sawit, kopi, dan teh. Nah, dari sinilah sumber pendapatan negara berasal, salah satunya ya. Nah, sekarang kalian amati ya beberapa jenis tumbuhan yang ada di sekitar kalian, juga beberapa jenis hewan yang ada di sekitar kalian. Tentukan jenis dan bagian dari tumbuhan atau hewan tersebut yang dimanfaatkan oleh manusia. Oke, tugasnya, kerjakan buku paket tematik bagian IPA halaman 61. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.